Halo semua, ini Galaxy S26. Saya akan tunjukkan cara mematikan iklan dan personalisasinya. Jadi pertama-tama mari kita buka pengaturan, lalu gulir ke atas untuk menemukan koneksi. Kemudian ketuk pengaturan koneksi lainnya dan masuk ke DNS pribadi. Di sini pilih DNS pribadi, lalu pilih hostname penyedia DNS pribadi. Dan silakan ketuk pada bagian di sini untuk memasukkan alamat dns.adguard.com. Dan mohon maaf, setelah itu jangan lupa untuk mengetuk tombol simpan. Berkat adanya penggunaan fitur DNS pribadi ini, ya, semuanya baik-baik saja berkat terhubung dengan DNS pribadi, perangkat Anda akan secara otomatis membatasi iklan. Ada yang salah di kasus saya, tapi ya, silakan coba sendiri. Mungkin saja butuh waktu Anda tahu untuk terhubung. Hal lain yang sangat saya rekomendasikan adalah kembali ke pengaturan lalu gulir ke paling bawah. Untuk menemukannya mungkin tidak harus sampai paling bawah, tapi cari layanan Google dan masuk ke semua layanan. Di sini mari kita masuk ke privasi dan keamanan lalu ketuk pada iklan. Jadi pada dasarnya di sini kita punya sesuatu yang disebut ID iklan. Saat ini tidak terlihat, tapi saya akan jelaskan apa yang perlu Anda lakukan di sini. Dan privasi, ID iklan adalah hal yang melacak pencarian Anda, katakanlah begitu, lalu menampilkan iklan yang dipersonalisasi kepada Anda. Jadi misalnya, Anda sedang mencari lampu tertentu, Anda ingin membelinya untuk ruang tamu Anda, dan setelah itu, Eurovice akan menampilkan iklan dengan lampu spesifik tersebut atau lampu lain yang mirip, atau penawaran berbeda dari toko-toko berbeda, harga berbeda, varian berbeda, dan sebagainya. Jadi inilah yang dilakukan oleh ID iklan. Dan menghapus ID iklan mungkin tidak serta-merta menghapus. Maksud saya ini mungkin membatasi jumlah atau frekuensi iklan yang muncul, tetapi akan membatasi personalisasi dari iklan-iklan tersebut. Jadi pada dasarnya, jika Anda memiliki fitur seperti ini, Anda akan memiliki dua opsi di sini. Yang pertama disebut Reset ID iklan, dan yang kedua adalah Hapus ID iklan, dan saya sangat menyarankan untuk melakukan keduanya. Jadi pertama-tama reset dulu lalu hapus. Jadi inilah yang sebaiknya Anda lakukan di sini untuk membatasi personalisasi iklan. Hal lain yang sangat saya sarankan untuk dilakukan adalah cukup mematikan notifikasi, karena terkadang beberapa aplikasi akan menampilkan iklan di pusat notifikasi. Jadi ide terbaik adalah cukup mematikan notifikasinya. Jadi misalkan saya punya masalah dengan Play Store, misalnya Play Store menampilkan banyak iklan kepada saya, jadi cukup ketuk dan tahan aplikasinya, lalu pergi ke ikon info ini. Di sini kita punya bagian notifikasi, dan sayangnya di perangkat ini maksud saya secara umum di Samsung kita tidak memiliki kategori yang berbeda. Jadi di sini Anda bisa menyesuaikan apakah ingin menampilkannya di layar kunci atau ingin melihat notifikasi pop-up. Di sini Anda bisa menampilkan atau menyembunyikan konten saat terkunci. Tapi yang sangat saya sarankan untuk dilakukan jika Anda memang tidak terlalu membutuhkan notifikasi dari aplikasi ini karena itu hanya game atau apapun. Anda bisa dengan mudah mematikan semua notifikasi hanya dengan mengetuk tombol pengalih di bagian paling atas. Dan hal terakhir yang sangat saya sarankan untuk dicek adalah pemblokir iklan. Dan saya tidak hanya berbicara tentang pemblokir iklan untuk browser, tapi juga untuk seluruh konten. Jadi cukup buka Play Store, tentu saja Anda harus sudah login dan sebagainya. Lalu pergi ke pencarian dan di sini masukkan adblock atau adblocker atau kata kunci serupa. Dan karena tidak memiliki koneksi internet, jadi mungkin itulah alasan mengapa DNS privatnya tidak berfungsi karena saya tidak memiliki koneksi internet. Jadi izinkan saya segera menghubungkan ke internet. Ya, saya hanya ingin memastikan bahwa saya sudah terhubung ke Wi-Fi. Dan sekarang DNS privatnya sudah berfungsi, jadi kita tidak lagi mendapatkan informasi bahwa tidak bisa terhubung, tapi sudah diatur. Jadi, sedikit disclaimer, izinkan saya kembali ke Play Store. Mari kita masuk ke Adblock, dan di sini kita sudah mendapatkan hasilnya, dan seperti yang saya katakan, bukan hanya hasil untuk browser saja, tapi di sini kita juga punya, di sini kita punya, misalnya, untuk Samsung Internet, jika Anda menggunakan yang itu, di sini kita juga punya ad blocker untuk Android, dan kita punya content blocker dan lain-lain. Jadi sangat saya rekomendasikan untuk memeriksa opsi yang tersedia dan ya, unduh yang akan Anda gunakan. Baiklah, jadi itu saja.
Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan beri jempol ke atas.